Rifleman Jaswant Singh Rawat MVC, lahir 19 Agustus 1941. Jaswant adalah seorang prajurit Angkatan Darat India yang bertugas di Karwal Rifle. Ia mendapatkan penghargaan Mahavir Chakra secara anumerta atas aksinya selama pertempuran Muranang di Arunachal Pradesh, India tahun 1962. Lahir dari keluarga yang miskin di Uttarakhand, Jaswant telah terbiasa dengan hidup yang serba kesulitan. Ayahnya, Sri Guman Singh Rawat, hanya bekerja sebagai pengantar susu, sementara ibunya, Lela Devi Rawat, cukup menjadi ibu rumah tangga. Jaswant tumbuh menjadi seorang putra yang bertanggung jawab, mengabdikan hidupnya untuk belajar dan keluarga. Dalam usia remaja, Jaswant sempat shock ketika beberapa insiden menimpa dirinya. Jaswant kemudian mulai bangkit dan akhirnya mendaftar di Angkatan Darat India pada tanggal 19 Agustus 1960, tepat di usianya yang ke-19 tahun. Jaswant memulai pelatihan militernya di Pusat Resimen Senapan Garhwal. Selesai mengikuti pendidikan militer, Jaswant sempat diberi cuti pulang ke rumahnya. Ketika situasi India-Cina semakin memanas, Jaswant bersama Batalion Karwal keempat dikirim ke garis depan distrik Tawang, negara bagian Arunachal Pradesh. Batalion ini dipimpin oleh Letnan Kolonel BM Batas Harje. Batalion ini adalah pasukan termuda yang baru saja dibentuk dan tentu saja belum memiliki pengalaman tempur. Tugas batalion ini tidak mudah. Selain menghadapi pasukan RRC, mereka juga harus menghadapi cuaca di ketinggian 12.000 hingga 14.000 kaki tanpa dukungan jaket yang tebal. Pasukan RRC atau People Liberation Army alias PLA kerap menyamar sebagai suku Monpa yang banyak mendiami wilayah Tawang, sehingga kadang membuat kerugian di pasukan India. Mereka menyamar untuk mendapatkan informasi posisi-posisi pos pasukan Garhwal. Kadang juga menyamar hanya untuk menembaki penjaga pos pasukan Garhwal. Pada tanggal 20 Oktober 1962, pasukan Cina memulai serangannya di dua teater. Di teater timur, pasukan Cina melancarkan serangan 3 cabang di Tawang. Jaswant bersama Batalion 4 berusaha menghadang gerak maju pasukan Cina. Pertempuran sempat terhenti karena gencatan senjata sepihak dari pasukan PLA. Setelah beberapa waktu gencatan senjata, pada tanggal 14 November 1962, pasukan PLA kembali menyerang pasukan India. Batalion 4 Karwal diperintahkan untuk membuat pertahanan di Muranang guna menutupi pasukan pertahanan utama di Sela. Jaswant bersama Kabit A dikerahkan di sebelah kiri jalan Selajang yang dipimpin oleh Letnan SN Tandon. Batalion 4 semakin terjepit dan diperintahkan oleh Komandan Brigade 62 Brigadir Jenderal Hosiar Singh Rate untuk mundur ke Sela. Jaswant menolak keras aksi mundur ini, bahkan ia sempat maju menghancurkan pos senapan mesin Cina. Tanggal 17 November 1962, pasukan PLA melakukan serangannya yang keempat di pertahanan Muranang. Tak ada pilihan lain. Batalion 4 Karwal yang telah kehilangan banyak prajuritnya dan mulai kehabisan amunisi harus mundur ke Sela sambil terus bertempur. Jaswant tidak ikut serta dalam aksi mundur ini, bahkan rekan-rekannya mengira bahwa Jaswant sudah gugur. Melihat rekan-rekannya banyak yang mundur dan gugur berkelimpangan, keberanian Jaswant semakin memuncak. Ia menembaki pasukan PLA dengan berpindah-pindah tempat yang membuat seolah-olah bahwa di pos tersebut masih banyak pasukan Garhwal. Tentara PLA tidak mengira bahwa mereka hanya dihadapi oleh satu tentara saja. Satu demi satu tentara PLA berguguran. Jaswant pun tidak mempedulikan luka-luka di tubuhnya. Jaswant terus melakukan perlawanan. Hujan peluru dan dentuman bom sama sekali tidak membuatnya takut. Di saat terakhirnya, Jaswant sempat mendapatkan bantuan dari 2 gadis suku Monpa. Satu gadis ini gugur terkena ledakan granat dan satu gadis lainnya berhasil ditangkap. Pasukan PLA baru mengetahui hanya dihadapi oleh satu tentara setelah menangkap seorang pria yang berusaha mengirimkan jatah kepada Jaswant. Pasukan Tiongkok terus merangsek ke pos Jaswant dan mencoba mengepung dari segala sisi. Jaswant terus melawan walau amunisinya nyaris habis. Bahkan ia sempat duel saling gebuk dengan tentara PLA. Tusukan bayonet dan peluru satu persatu bersarang di tubuhnya. Jaswant terus melawan hingga titik
detik terakhir. 72 jam lamanya Jaswan seorang diri menahan gempuran tentara Cina. Tidak diketahui secara pasti jumlah tentara Cina yang gugur akibat perlawanan Jaswan. Banyak yang memperkirakan jumlahnya mencapai 300 orang. Letnan SN Tandon dan Letnan Kolonel PM Batar Harje serta beberapa rekan-rekan Jaswan dari Garwal keempat berhasil ditangkap dan menjadi tawanan pasukan PLA. Komandan Brigade 62 Brigadir Jenderal Hosian Singrate bersama 3 perwira dan 29 bintara yang juga tertangkap dieksekusi oleh kompi kedua dari Resimen 154 PLA pada tanggal 23 November. Atas aksi heroiknya, Jaswan dianugerahi pangkat Kapten Anumerta dan diberi penghargaan Mahavir Cakra. Namanya pun diabadikan sebagai nama kuil di Tezpur Nurana dan tempat gugurnya Jaswan dinamai Jaswan Gar. Cukup unik di sini karena Cina juga ikut memberikan penghargaan kepada Jaswan. Patung tembaga di kuil Jaswan adalah pemberian Cina. Jasad Jaswan Singrawat tidak pernah diketemukan, namun namanya menjadi legenda hingga saat ini.